Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bahwasanya haji waktunya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Bahwa ibadah haji adalah ibadah di bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sudah 2 tahun ini kaum muslimin, khususnya kaum muslimin Indonesia, tidak bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah karena memang pandemi virus corona ini belum reda, bahkan menunjukkan gejala yang terus meningkat. Ini tentu menjadi perhatian bagi kita. Tetapi baginda Rasulullah SAW, meskipun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, membalang jumrah di Mina, kemudian tawaf ifadah, sa'i, tahallul dan lain sebagainya, tetapi baginda Rasulullah SAW itu memberikan satu kabar gembira. Kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya seorang yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah itu di samping niatnya menjadi duyufur rahman, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala yang dijamu di padang Arafah, dan juga ketika seorang itu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah untuk menggenapi rukun Islamnya. Tapi baginda Rasulullah SAW juga memberikan satu gambaran bahwasanya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tetapi ketika baginda Rasulullah SAW itu ditanya, siapa yang disebut sebagai haji mabrur? Baginda Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang karakteristik sifat orang yang mendapatkan kemabruran haji. Itu beliau tidak mengatakan orang yang sudah pernah melaksanakan tawaf di Baitullah, melaksanakan rukun-rukun haji, baik itu wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi justru baginda Rasulullah SAW itu menyampaikan al-hajjul mabrur man afsus salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasuniyah. Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan pahala kemabruran haji itu tidak hanya monopoli orang yang sudah tindak ke Mekah, orang yang sudah tawaf di Baitullah saja, tetapi kata baginda Rasulullah adalah man afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Jadi kita diharapkan menjadi agen-agen perdamaian, bukan menjadi orang yang biang keributan, biang kerusuhan. Tetapi siapa saja yang menjadi agen perdamaian, dialah orang yang mendapatkan satu predikat,
satu ganjaran, yaitu apa? Kemabruran haji. Makanya baginda Rasulullah SAW itu tentang masalah kedamaian begitu luar biasa. Jadi damai itu prioritas, keselamatan itu prioritas. Makanya agama ini disebut sebagai dinul Islam, agama keselamatan, agama kedamaian. Karena memang agama Islam itu mengusung kedamaian. Damai itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Makanya di dalam setiap kesempatan baginda Rasulullah SAW itu senantiasa mengkampanyekan terus damai. Ketika baginda Rasulullah SAW baru hijrah ke Madinah, itu juga yang pertama kali disampaikan adalah pesan damai. Ya ayuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah damai. Tebarkanlah damai. Ini Rasulullah SAW. Makanya ketika kita sudah 2 tahun ini terkendala untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mari kita menjadi orang-orang yang menebarkan kedamaian. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilah ataupun pahala kemabruran haji. Yang kedua adalah wa it'amut ta'am. Orang yang suka berbagi, memberikan makan kepada siapapun, baik kepada orang kaya, lebih-lebih kepada fakir miskin, kepada yang dia itu tidak membutuhkan, lebih-lebih kepada yang membutuhkan. Jadi suka berbagi ini adalah karakter daripada mabrur, karakter orang yang mendapatkan kemabruran haji. Nah, mari kita gemarkan, kita biasakan menjadi pribadi-pribadi yang suka berbagi. Karena pribadi yang suka berbagi adalah pribadi yang mendapatkan kemabruran haji. Wa it'amut ta'am wa silul arham. Yang ketiga adalah orang yang menyambung tali silaturahim kepada siapapun, lebih-lebih kepada kerabat, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada tetangga. Ini kita sambung tali silaturahim kita. Karena baginda Rasulullah SAW itu memberikan ancaman la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka menjalin tali silaturahim itu mendatangkan pahala kemabruran haji. Wa sallu wan nasu niyam. Yang keempat kata baginda Rasulullah SAW adalah orang yang ketika di malam hari dia kemudian bangkit, ambil air wudhu dan rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang punya karakter 4 ini. Yang pertama adalah agen-agen kedamaian. Yang kedua adalah orang yang suka berbagi. Yang ketiga adalah orang yang suka bersilaturahim. Dan orang yang keempat adalah orang yang senantiasa bangun di malam hari untuk berduaan dengan Allah, untuk bercengkrama dengan Allah, untuk ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, tadkhulul jannata bisalam. Silahkan masuk ke dalam surga dengan damai, dengan aman, dengan sentosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat mabrur, meskipun tahun ini kita tidak bisa diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.